Selamat datang di channel para Real Man. Ini adalah pemandangan ibu kota Kiev pada hari ini, yaitu Rabu 11 Juni 2025. Apa yang menyebabkan Kiev menjadi lautan api seperti ini? Pada Selasa 10 Juni kemarin, Rusia melakukan serangan besar dengan fokus serangan ke wilayah ibu kota Ukraina, yaitu kota Kiev. Dan mari kita lihat bagaimana serangan itu dilakukan dan target apa saja yang disasar oleh pasukan Rusia dalam serangan besar kali ini. Serangan di ibu kota Kiev pada Selasa 10 Juni kemarin dibuka dengan rombongan drone Geran 2, di mana pada video ini Anda akan dengarkan bagaimana dentuman dari Geran 2 ketika menghantam wilayah ibu kota Kiev yang berhasil direkam oleh kamera ponsel warga ibu kota. Опять сюда? Я тут, Зай, нормально все. Что дальше? Nah, kurang lebih seperti itulah sebuah serangan pembuka Rusia di ibu kota Kiev kemarin, di mana dalam pengamatan pribadi kami, sesanut Ukraina yang menjaga ibu kota sama sekali tidak aktif ketika serangan pembuka terjadi, yaitu konvoi Geran 2 menyerang wilayah ibu kota. Mungkin rudal-rudal Hanut jarak pendek mereka sudah habis, atau mereka sedang dalam mode hemat. Ya, tentu saja kita tidak tahu. Mari kita lihat serangan berikutnya, di mana Iskander datang menghantam ibu kota. Ini adalah video yang menunjukkan 2 unit rudal Iskander yang memasuki fase terminal atau fase akhir sebelum menghantam targetnya, di mana video ini berhasil direkam oleh warga ibu kota Kiev. Perhatikan baik-baik. Ебать. Ебать. Kemudian ini ada video CCTV dari Sesanut kelas berat Patriot yang coba untuk menghalau 2 unit Iskander yang datang tadi. Namun pada video terlihat jelas bagaimana 4 unit rudal Patriot terlambat dalam menghalau Iskander yang datang. Kemudian Patriot terlihat mengaktifkan fitur self-destruction di udara
ketika dia gagal menghalau targetnya. Jutaan dolar pun terbuang sia-sia. Media-media barat juga mengabadikan momen serangan besar Rusia di ibu kota Kiev pada Selasa 10 Juni kemarin. Ini adalah salah satu dokumentasi dari media barat mengenai serangan besar di ibu kota pada 10 Juni kemarin. Bro ini dari media Telegraph mengatakan sebuah gedung yang sebelumnya berfungsi sebagai British Visa Center disikat dalam serangan besar Rusia pada Selasa 10 Juni kemarin. Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan jika serangan jarak jauh Ukraina di wilayah Federasi Rusia ataupun operasi intelijen Ukraina di wilayah Rusia selalu dibantu oleh Inggris. Ada kemungkinan gedung visa British ini digunakan oleh Legiun Asing Internasional dari Inggris. Kemudian mari kita lihat hasil lainnya dari serangan besar ini. Pertama ada video ini, di mana suara pada video ini menunjukkan adanya ledakan-ledakan kecil yang menyertai kebakaran di salah satu kompleks yang ada di sebuah lokasi pergudangan yang ada di Provinsi Kiev, di mana kemungkinan sebuah gudang amunisi Ukraina berhasil disikat oleh pasukan Rusia. Ini adalah tempat penyimpanan BBM Ukraina yang ada di wilayah bernama Boryspil, yang ada di wilayah ibu kota Kiev. Dan kemudian, ini adalah keadaannya setelah mendapatkan serangan pada 10 Juni kemarin. Langsung menjadi api unggun. Kemudian ada video yang cukup menarik yang terjadi tadi pagi, yaitu Rabu 11 Juni, di mana video ini menunjukkan helikopter KA-32 milik pemadam kebakaran ibu kota turun tangan untuk mengatasi kebakaran di berbagai titik di wilayah ibu kota Kiev. KA-32 ini merupakan helikopter bantuan dari Portugal untuk Ukraina, alias bantuan dari Ronaldo untuk Shevchenko.
Tak lupa, pasukan Ukraina merilis pamflet prestasi mereka dalam serangan besar ini. Mungkin Anda akan sedikit tertawa melihat narasi yang menyertai pamflet ini, di mana narasi itu berbunyi, pada 10 Juni, Rusia menyerang ibu kota dengan 315 drone dari berbagai tipe. 284 unit berhasil dicegat, 220 unit dengan senjata, dan 64 unit dengan sistem peperangan elektronik. 5 unit Iskander K alias Iskander versi rudal jelajah, semuanya berhasil dicegat. 2 unit Iskander M, semuanya berhasil dicegat. Wow sekali bukan? Padahal warga Ukraina sendiri yang merekam momen bagaimana 2 unit Iskander gagal dicegat oleh Patriot dan menghantam targetnya di wilayah ibu kota Kiev. Ini adalah citra satelit firm NASA yang menunjukkan beberapa titik di wilayah ibu kota Kiev yang berwarna merah itu terbakar karena serangan Rusia pada 10 Juni kemarin. Pihak Rusia membagikan foto satelit ini disertai dengan informasi target-target yang disasar pada serangan Selasa 10 Juni kemarin. Biar kami bacakan narasi yang menyertai foto satelit ini. Lokasi yang terdampak pada serangan 10 Juni dan dikonfirmasi meliputi area berikut ini. Bekas kompleks industri polimer yang secara historis terlibat dalam produksi bahan kimia dan material yang coba disamarkan oleh sumber-sumber Ukraina. Pangkalan perawatan dan perbaikan bernama Ukravflot, sebuah perusahaan pelayaran yang mendukung logistik militer Ukraina. Depo lokomotif Darnitsa, pusat strategis untuk transportasi militer berbasis rel di Kiev Timur. Selain itu, pesawat nirawak Rusia Geran 2 berhasil menyerang pangkalan perbaikan kendaraan lapis baja di Kiev, sebuah fasilitas yang dikenal menyimpan dan melayani persenjataan berat, termasuk tank dan platform lapis baja lainnya. Serangan lebih lanjut tercatat berlokasi di bengkel di pabrik Artem, yang sebelumnya terungkap sebagai lokasi utama dalam program rudal dan UAV Ukraina. Depot BBM Boryspil, pusat bahan bakar penting yang mendukung operasi militer Ukraina di dekat wilayah ibu kota. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa serangan terkoordinasi ini melibatkan drone dan rudal yang menargetkan industri penerbangan, rudal, lapis baja, dan pembuatan kapal Ukraina di Kiev. Serangan kali ini dirancang untuk merusak infrastruktur militer Ukraina dan mengganggu produksi serta perbaikan sistem persenjataan utama mereka. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Reka Mara untuk supportnya ke channel kami pada 29 Mei kemarin. Terima kasih untuk support dengan nilai yang luar biasa ini Omku. Membuat kami tak bisa berkata-kata ketika melihat dan menerimanya. Anda luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah rangkuman informasi serangan besar Rusia pada Selasa 10 Juni kemarin. Berikan komentar Anda.